Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bunda selaku dosen mata kuliah literasi digital yang telah memberikan kesempatan saya memaparkan hasil literasi review saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ima Fitria, NIM 23091417176, jadi program studi D4 Teknik Sipil. Di sini saya ingin memaparkan atau ingin menjelaskan mengenai literasi review saya berdasarkan 5 jurnal yang memiliki kesamaan atau kemiripan topik, yaitu tentang bahan bangunan tahan gempa. Di sini saya mengambil tema pengembangan ELKPD berbasis PBL STM menggunakan Microsoft Sway untuk meningkatkan literasi tentang bahan bangunan tahan gempa. Pertama-tama, secara umum, kita sudah mengetahui bahwasanya Indonesia ialah negara yang merupakan negara rawan akan terjadi bencana alam. Salah satunya yang paling rawan terjadi di Indonesia ialah bencana gempa bumi. Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik. Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng bumi menghasilkan tekanan yang berujung terjadinya gempa. Selain terletak di antara tiga lempeng tektonik utama yang aktif, Indonesia juga mempunyai 127 gunung api aktif. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi bagian dari gugusan gunung api aktif yang disebut dengan istilah Ring of Fire atau Ma'arif 2012. Apa sih dampak gempa bumi terhadap pembangunan Indonesia? Jadi, kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh bencana alam disebabkan oleh mutu bahan yang rendah dan teknik membangun yang tidak sesuai dengan kaidah konstruksi. Buruh bangunan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan. Pengetahuan dan pemahaman buruh bangunan yang kurang terhadap teknik membangun akan menyebabkan kualitas bangunan yang rendah. Pada daerah yang rawan gempa, pengetahuan dan pemahaman buruh bangunan mengenai konstruksi bangunan tahan gempa merupakan hal yang sangat penting. Peningkatan kompetensi buruh bangunan dapat dilaksanakan melalui program sosialisasi perencanaan bangunan tahan gempa. Selanjutnya, apa sih tujuan pembuatan ELKPD berbasis PBL STM menggunakan aplikasi Microsoft Sway? Upaya menumbuhkan literasi bencana idealnya dimulai dari usia sekolah atau usia dini. Literasi bencana salah satu hal yang sangat penting untuk diajarkan di sekolah agar peserta didik sadar akan sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Salah satu upaya menumbuhkan literasi bencana sekolah adalah dengan mengajak peserta didik memahami suatu masalah. Hal ini dapat diwujudkan dengan pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning atau biasa disingkat dengan PBL. Selain PBL, menggunakan pendekatan pembelajaran terintegrasi yang dapat mendorong pembelajaran siswa untuk mengikuti perkembangan zaman, salah satunya bisa menggunakan Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau yang biasa disingkat dengan STEM. Pada penelitian ini menggunakan Microsoft Sway. Adapun karakteristik ELKPD PBL STM, yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki siswa, sikap kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Yang kelima, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Yang keenam, pemanfaatan sumber dan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya dan evaluasi sumber informasi merupakan proses esensial dalam PBL. Yang ketujuh, belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. Dan yang kedelapan, PBL melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Adapun yang terakhir,
Kelebihan dan kekurangan ELKPD PBLSDM. Kelebihan yang pertama yaitu menjadikan siswa akan lebih mengetahui tentang bencana serta bahan apa sih yang bisa untuk menahan gempa. Dan yang kedua, karena ada kemungkinan suatu masalah harus diselesaikan siswa melalui eksperimen, hal ini juga akan membiasakan siswa dalam melakukan suatu percobaan atau eksperimen dalam pembelajaran. Adapun kekurangan ELKPD PPLSTM, yang pertama, tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada pemecahan masalah, seringkali memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang. Dan yang terakhir, kurangnya siswa dalam literasi atau membaca. Jadi kekurangan LKPD PBLSTM yang kedua ini merupakan kekurangan yang berasal dari internal siswa tersebut sendiri, yang dimana biasanya di usia dini atau siswa cenderung lebih malas atau kurang tertarik dalam literasi atau baca membaca suatu berita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.